开启入口通道。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 557 sampai 558 atau episode 583 sampai 584 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang akan memasuki bintang terbuka, setelah sebelumnya Lu Feng mendapatkan informasi yang lengkap tentang bintang terbuka, dan saat ini dia sudah berada di depan bintang terbuka dengan menggunakan tubuh klon Mosanya. Luo Feng melangkah ke portal dan terbang ke dalam. Semakin dalam dia, semakin kuat tekanannya. Tiba-tiba tekanan bergetar di ruang sekitarnya, dan Luo Feng menghilang jauh ke dalam portal. Sesosok menjulang terbang keluar dari pusaran air. Darahnya dan keganasannya menakutkan. Namun, ada kekuatan yang lebih ganas di sekitarnya. Dua kekuatan berasal dari sosok yang menjulang tinggi, dan binatang aneh yang entah bagaimana menjadi seperti menawan. Ini adalah bintang asli. Luo Feng melihat sekeliling. Portal pusaran air ada di belakangnya. Mereka tidak terbatas. Luo Feng bisa merasakan tekanan menekannya. Itu jauh lebih kuat daripada bintang neutron atau di neraka es. Luo Feng mendarat di hutan. Ada 10.081 bintang asli, dan masing-masing berukuran sama dengan diameter 60 miliar mil. Gelombang antariksa benar-benar membeku di bintang-bintang asli, dan tekanan itu bisa memusnahkan pejuang abadi yang biasa bisa mati. Tekanan itu membuat ruang itu bergetar. Selain itu, transportasi negara dewa tidak diizinkan di sini. Bintang itu hanya memiliki diameter 60 miliar mil, yang tidak besar bagi makhluk tertinggi. Namun, di bawah tekanan seperti itu, akan membutuhkan waktu lama bagi Luo Feng untuk meningkatkan kecepatannya. Ditambah lagi, di bawah tekanan yang begitu besar, memutar dan mengubah kecepatan akan menjadi urusan yang kikuk. Tempat ini seperti domain, yang keluar dari jenis domain harta karun sejati. Tekanannya sangat besar, bahkan tubuh Mosa aku dengan tingkat gen kehidupan 100 kali, dan kekuatan 10 juta kali lebih besar daripada penguasa sektor, menemukan kesulitan untuk berjalan di bintang-bintang asli. Luo Feng berjalan dengan hati-hati dengan binatang bertanduk emas bersandar di bahunya. Dia berjalan keluar dari hutan dan tiba di bawah gunung. Dan ada dataran luas di depannya. Luo Feng bergerak maju dan dengan hati-hati merasakan kekuatan energi yang mengelilinginya. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Kesatria Guangzhou, merasakan kekuatan energi pada bintang asli adalah cara paling populer untuk menemukan barang berharga di antara makhluk-makhluk besar. Setelah beberapa saat, gelombang energi sampai kepada Luo Feng. Ada di sana, gumam Luo Feng sambil berbalik. Luo Feng segera melesat dengan cepat, seperti seberkas cahaya. Namun, semakin cepat dia melakukan gerakan, semakin kuat tekanan ruang yang menahannya, dan tubuh Mosa jelas tidak tahan. Ketahanannya sangat kuat. Aku harus membakar kekuatan suci sekarang, gumam Lu Feng. Luo Feng mulai membakar sebagian tubuhnya yang suci. Dia mempercepat dan mencapai kecepatan sub cahaya secara instan. Dia terbang ke kejauhan, dan ada dataran tak terbatas di bawahnya. Luo Feng terus terbang. Setelah beberapa saat, dia melihat 5 makhluk besar saling bertarung di bukit. Kemudian Luo Feng mendarat. 5 ksatria semesta, gumam Luo Feng. Dia melihat seseorang dari ras iblis di satu sisi. Dia luar biasa dan sangat kuat. Di sisi lain, ada makhluk dari berbagai ras lain. Luo Feng dengan cepat berspekulasi, jika salah satu dari mereka adalah ras iblis, dan yang lainnya mungkin dari aliansi 9 wilayah. Ada 9 kekuatan super di alam semesta, dan ada 12 kekuatan teratas. 12 kekuatan utama tidak selalu kalah dengan aliansi manusia, dan aliansi iblis ketika menyangkut jumlah ras dan ksatria alam semesta. Satu-satunya hal yang membedakan mereka dari negara adikuasa adalah makhluk tertinggi semesta. Ada 6 tim makhluk besar, gumam Luo Feng sambil melihat-lihat. Rupanya,
Banyak makhluk besar tertarik pada pertarungan, dan ada 6 lebih banyak penonton selain dia. Namun, mereka semua menonton dari jauh alih-alih daripada mereka ikut campur. Kemudian terlihat seekor binatang buas dengan 3 kepala mentransmisikan suaranya, memanggil, aliansi ras penjara, aliansi ras kristal, dan aliansi Cihuan, dan ada makhluk luar biasa dari aliansi binatang luar angkasa juga. Kami sudah mendapatkan 2 dari 3 harta. Ayo pergi. Aliansi binatang luar angkasa. Makhluk ras iblis dengan cangkang kura-kura memandang ke arah Luo Feng. Ayo pergi. Ras iblis terkait erat dengan aliansi binatang luar angkasa, dan ras iblis selalu berpikir bahwa makhluk luar angkasa adalah milik ras iblis. 2 ksatria alam semesta dari ras iblis pergi, dan begitu pula 3 ksatria alam semesta lainnya dari aliansi 9 wilayah. Setelah pertarungan, makhluk-makhluk besar dari ras iblis dan aliansi 9 wilayah pergi. 7 gelombang yang hadir, terdiri atas makhluk-makhluk besar dari ras lain yang tertarik oleh keributan itu, menyaksikan pertarungan dari jauh. Setelah itu, akhirnya kerumunan pun bubar dengan tenang. Segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan deskripsi yang diberikan Ksatria Kuang Zhou dengan tepat kepadaku. Luo Feng berkata sambil melaju di sepanjang cakrawala dataran kosong, dengan binatang bertanduk emas yang berjongkok di bahunya dengan patuh. Makhluk-makhluk besar di dalam bintang asli sangat berhati-hati. Jika ada terlalu sedikit barang berharga, atau jika mereka tidak cukup percaya diri, mereka tidak akan mengambil tindakan. Selama pertarungan antara ras iblis dan aliansi 9 wilayah, tidak ada aura harta karun sama sekali. Aku pikir itu mungkin hanya melibatkan beberapa harta. Jika aura itu disembunyikan, maka harta yang sebenarnya tidak akan mudah dibedakan dari harta yang biasa hanya berdasarkan penampilan saja. Namun, semuanya berbeda pada bintang aslinya. Bintang-bintang aslinya penuh dengan barang-barang berharga. Ketika berbagai jenis barang berharga muncul, tidak akan ada banyak respons. Ketika serangkaian harta karun tingkat atas muncul, mungkin akan ada respons. Namun, selama kelahiran harta sejati, pasti akan ada jawaban. Semakin besar respons, semakin tinggi tingkat harta sejati. Bahkan ada istana yang muncul dari bawah tanah. Istana ini adalah tempat harta karun sejati disembunyikan. Oleh karena itu, dapat disiratkan bahwa semakin besar respons, semakin tinggi tingkat harta sejati. Hah, kata Luo Feng, mengamati pusaran air dari kejauhan. Itu ditangguhkan di udara. Portal pusaran air lain, tanpa sarana untuk mengetahui bintang asli mana yang dituju. Menurut uraian yang diberikan dalam informasi yang diberikan kepadanya, ada 10.081 bintang asli, dan ada 10.081 pusaran air terkait portal yang didistribusikan secara acak yang mengarah ke setiap bintang. Di antara mereka, hanya satu yang digunakan untuk meninggalkan bintang-bintang, yang merupakan jalan menuju portal pusaran air yang telah digunakan Luo Feng untuk tiba di tujuannya. 10.080 jalur lainnya mengarah ke 10.080 bintang asli lainnya. Semua makhluk besar di bintang-bintang asli mencari harta karun, kata Luo Feng. Mereka tidak menyebar secara acak dan sembrono. Sebagian besar dari mereka mungkin berjaga di tempat tertentu dan menunggu dengan sabar. Begitu mereka merasakan jejak aura atau keunikan lain, dan ada tanda di suatu tempat, mereka akan segera bergegas ke sana. Luo Feng memutuskan untuk belajar dari pengalaman yang dikumpulkan dari generasi sebelumnya, dari bintang-bintang asli. Dia dengan setia akan mengikuti praktik mereka. Segera, Luo Feng terjun ke bawah dan mendapati dirinya terbang ke hutan kuno dataran rendah. Ada sebuah gunung yang tingginya sekitar 600 mil. Meskipun jauh lebih tinggi daripada gunung lain di bumi, jika dibandingkan dengan yang ada di bintang asli, itu akan dianggap rata-rata. Pohon-pohon kuno, bunga-bunga, dan dedaunan di bintang-bintang itu indah. Menginjak di atas hamparan dedaunan yang jatuh, Luo Feng berjalan-jalan santai. Tekanan di sini pada bintang aslinya luar biasa. Katanya, roh abadi yang lemah pasti akan dimusnahkan. Namun tanaman ini dapat tumbuh dan mekar di sini di tengah-tengah pegunungan dan formasi batuan. Luo Feng melihat sekeliling dan melihat pohon pendek, dan kokoh dengan batang yang setebal 100 kaki tebalnya. Tidak diragukan lagi, pusat ini semua bisa menjadi bahan untuk membuat senjata abadi. Itu benar-benar bahan langka yang bernilai sangat tinggi. Luo Feng menyadari hal ini, tetapi dia tidak mau mengambil apapun. Ada perintis yang sudah berupaya melakukannya. Luo Feng menendang batang pohon.
Dinilai dari dampak yang diciptakan oleh kekuatan sucinya yang kuat menabrak pohon, Luo Feng bisa merasakan bahwa pohon besar bergabung sebagai satu dengan tanah yang luas. Dari satu tendangan, seluruh tubuhnya terlempar ke udara, dan dia mendarat cukup jauh, tergeletak di antara taman bunga dan tanaman hijau yang subur. Dia mengangkat dirinya. Benar-benar, dia heran. Semua dedaunan ini digabung menjadi satu dengan bintang aslinya. Intel menyebutkan bahwa kehidupan tanaman di sini tidak mudah rusak. Bahkan jika makhluk super mencoba menyebabkan kerusakan dengan sengaja, mereka akan berkumpul bersama dan tumbuh dengan cepat, untuk memulihkan kembali ke bentuk aslinya. Luo Feng menggunakan kekuatan sucinya untuk mengisolasi dirinya dari lingkungan. Kemudian dia menyalakan kekuatan suci di kaki kanannya. Dan kekuatannya pun meningkat pesat. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras, saat dia menginjakkan kakinya ke tanah, menciptakan awan besar dari tanah yang diluncurkan ke udara. Dan dampak dari semua itu telah membuat lubang di tanah. Luo Feng berdiri di samping dan menyaksikan tanpa kata. Beberapa saat kemudian, tanah yang tersebar menyebar kembali, dan lubang itu sekali lagi diisi. Tidak ada tanda-tanda penahanan di tanah. Semuanya kembali ke bentuk aslinya. Memang, renung Luo Feng, sungguh bintang asli yang luar biasa. Pada bintang-bintang asli, benda apapun yang tampaknya bergabung sebagai satu dengan bintang asli, seperti bumi, dedaunan, dan banyak lagi, dapat diambil dengan paksa, tetapi hanya untuk sesaat. Itu akan selalu kembali ke tempat yang seharusnya dengan sangat cepat. Sudah ditakdirkan bahwa segala upaya untuk memanen benda-benda ini akan terbukti sia-sia. Hanya objek yang tidak digabungkan dengan bintang asli, seperti barang berharga yang baru saja muncul, yang dapat diambil. Membenamkan dirinya dalam bintang asli yang menakjubkan, Luo Feng berjalan melalui hutan, dan dia mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Kaki Luo Feng merasakan sesuatu yang keras dan padat. Mengingat kekuatannya yang suci, batu-batu biasa akan terbang, tanah yang ia injak akan menjadi tidak rata, namun semua sesaat kemudian kembali menjadi rata. Hah, Luo Feng melihat ke bawah. Tepi perak yang tajam menonjol keluar dari tanah. Ujungnya terlihat banyak lumpurnya. Luo Feng merasakan benda itu dengan cermat. Ada sesuatu yang unik tentang itu. Dia berkedip, aku tidak seberuntung itu, kan? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ada begitu banyak barang berharga di bintang-bintang aslinya. Beberapa harta mungkin muncul tanpa indikasi apapun, mereka dapat muncul di tempat-tempat seperti sungai dan di bawah tanah. Bahkan saat berjalan, orang mungkin saja dapat bertemu dengan harta karun. Kejadian seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ketika sedang berjalan bisa menemukan yang berharga, gumam Luo Feng sambil berjongkok dan menyentuh ujung yang tajam, dengan tangan kanannya. Kuku-kukunya yang tajam dikunci dengan kuat, dan kekuatannya yang suci melingkari ujung perak yang tajam tersebut, seolah-olah itu adalah jaringan benang. Kemudian dia mengerahkan kekuatannya. Kemudian seolah-olah dia sedang memetik sayuran wortel, kemudian dia menariknya. Kemudian bumi mengendur, dan benda perak dengan tubuh persegi, sekitar 1,5 kaki panjangnya, ditarik keluar dari tanah. Luo Feng membalik-balik benda itu dengan kekuatan sucinya, dan semua lumpur pun berjatuhan. Benda itu bentuknya perak persegi dengan penutup indah, bertuliskan beberapa hukum kuno yang terlihat. Auranya tidak jelas, tetapi tidak diragukan lagi itu adalah harta karun. Hahaha, tidak heran kesatria 9 pedang, bersedia menggunakan 10 harta sebagai tanda terima kasih, hanya untuk meminjam salah satu harta sejatiku, kata Luo Feng. Dia kemudian tersenyum. Di dalam bintang asli ini, ada begitu banyak harta yang bisa kuhadapi saat berjalan. Mendapatkan yang berharga sambil berjalan seperti sekarang, itu sangatlah beruntung, namun, memang ada banyak harta di bintang asli ini. Selama seseorang tinggal di sana cukup lama, tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan lusinan, atau bahkan ratusan harta karun ini. Mereka kemudian dapat dikontribusikan ke ras seseorang, dengan imbalan serangkaian harta karun. Selain itu, harta karun ini juga bisa dibongkar menjadi bahan berharga, yang biasanya sulit ditemukan. Setelah membongkar sejumlah besar harta karun, bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya dapat dikumpulkan, dan direkonstruksi menjadi harta sejati yang biasa. Membuat harta sejati yang biasa bukanlah hal yang mudah. Mungkin hanya ada satu makhluk di alam semesta yang bisa membangun harta yang sangat sejati seperti armor angkatan, jiwa sejati, dan tombak Yansen, dan individu itu tidak lain adalah tamu Gunung Duduk.
Jejak kehidupan Luo Feng mencap tubuh persegi ini langsung, dan itu menjadi miliknya. Aliran informasi ditransmisikan ke dalam dirinya, dan tubuh persegi perak menyusut dengan cepat, seolah-olah itu adalah kubus ajaib. Segera, itu tidak lebih besar dari buah persik. Harta jenis segel, yang bisa berisi ruang tersegel di dalam dirinya sendiri. Ini sebanding dengan bintang yang disegel. Luo Feng mengangguk puas. Harta pertama sejak aku memasuki bintang asli ini, dan pada hari pertama, jika aku bisa mendapatkannya setiap hari, setelah ratusan dan ribuan tahun, berapa banyak harta yang akan aku kumpulkan, hahaha. Dia tahu itu tidak mungkin. Meskipun demikian, itu menyenangkan untuk berpikir tentang mengejar harta setiap hari, selama berjalan-jalan santai. Luo Feng kemudian berjalan ke sekitar hutan selama setengah hari, tapi sayangnya, tidak ada harta lagi yang ia temukan. Dia berkeliaran tanpa tujuan dan menemukan tempat kosong, di mana dia duduk bersila di tengah dedaunan yang jatuh. Di sana, dia menunggu dengan sabar. Waktu berlalu, bintang-bintang asli tetap terbuka selama 1000 abad penuh, menegaskan fakta bahwa, kemungkinan harta sejati yang baru muncul ditakdirkan sedikit. Kejadiannya pernah di bulan biru. Akhirnya, serangkaian harta dan harta sejati yang biasa, barang yang biasanya umum, berubah menjadi sangat dicari. Menemukan harta membutuhkan sedikit keberuntungan. Sudah 2 tahun sejak Luo Feng pertama kali menginjakkan kaki di bintang asli, dan dia belum melihat serangkaian harta. Meskipun dia berhasil merasakan aura mereka pada 3 kesempatan, aura relatif lemah pada akal sehatnya. Ini menunjukkan betapa tajamnya makhluk-makhluk besar lainnya. Yang paling dekat dengan barang-barang berharga ketika mereka muncul, adalah yang paling beruntung. Selama 3 kali ketika serangkaian harta telah muncul, Luo Feng terlalu jauh. Pada saat dia bergegas, pertarungan untuk serangkaian harta telah berakhir. Keberuntungan, aku bahkan tidak memiliki satu seri harta pun. Sudah 2 tahun, dan aku hanya mendapatkan 2 harta. Sayang sekali. Luo Feng berdiri di puncak hutan kuno, dan memandang ke kejauhan. 2 tahun untuk 2 harta masih akan dianggap cukup efisien. Lagi pula, kehidupan di bintang asli penuh dengan risiko konstan. Luo Feng sekarang menyamar sebagai anggota aliansi binatang luar angkasa. Sebagai aliansi binatang luar angkasa melahirkan aura misterius. Pada dunia lain, makhluk besar dari ras lain biasanya akan menjauhkan diri dari makhluk besar aliansi ini. Sudah 2 tahun, dan Luo Feng bersama dengan binatang bertanduk emas di bahunya, telah mendapatkan reputasi yang cukup baik untuk diri mereka sendiri. Setidaknya, banyak makhluk besar telah mengenal dan mengingat mereka. Aliansi kemanusiaan, aliansi iblis, aliansi ras automaton, dan aliansi prajurit serangga, semuanya terlibat dalam perkelahian dengan kekerasan, Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Selama ada alasan untuk melakukan kekerasan, pertempuran selalu menjadi kemungkinan. 4 ras puncak berdekatan satu sama lain. Kebencian terus-menerus diakumulasikan, dan pertempuran di bintang-bintang asli selalu sangat keras. Mungkin Luo Feng masih terlalu muda untuk mengerti. Meskipun ia telah mengalami penyergapan oleh mata-mata dari tentara serangga, yang telah menyebabkan kehancuran sebuah planet, juga upaya pembunuhan oleh kesatria menelan lumpur, kebenciannya pada prajurit serangga, ras iblis, dan ras otomat, tidak serta-merta berlanjut ke titik yang ekstrim, atau sejauh tingkat kegilaan. Luo Feng sama sekali tidak menyembunyikan kebencian seperti itu dalam suaranya, tetapi makhluk besar dari umat manusia yang benar-benar hidup, untuk waktu yang lama tentu saja berbeda. Mereka telah hidup terlalu lama dan, sebagai akibatnya, telah mengumpulkan konflik yang tak terhitung jumlahnya, dan kebencian yang berlebihan untuk 3 ras puncak lainnya. Satu pertarungan mengikuti yang lain, membangun kebencian mereka sedikit demi sedikit. Tampaknya pada akhirnya, kebencian setiap orang merasuk ke dalam diri. Aku telah berada di sini selama 2 tahun, namun tidak pernah sekalipun aku terlibat dalam pertempuran. Luo Feng menghela nafas pada dirinya sendiri. Saat dia merasa kasihan pada diri sendiri, dia mendeteksi aura unik yang menyebar ke arah dia. Sekarang setelah dia lebih berpengalaman, dia terpana. Segera, dia bereaksi. Ini adalah serangkaian harta, dia menyadari. Atau harta sejati yang biasa, dan aura ini sepertinya dekat dengannya. Luo Feng sangat senang. Dia bahkan tidak jauh dari harta yang dia rasakan 3 kali sebelumnya, tapi kali ini, rasanya sangat dekat. Tubuh Mosa Luo Feng menyulut kekuatan sucinya dalam sekejap mata. Dan dengan kecepatan penuh, kemudian dia segera melesat.
Dia kemudian terbang langsung ke sumber aura. Dan saat ini di sisi lain pun, terlihat seorang makhluk besar dari ras penjara, yang berdiri di ketinggian lebih dari 30 kaki dengan seluruh tubuhnya terbakar oleh api keemasan, dapat dilihat dengan dua ksatria alam semesta lainnya, masing-masing setinggi setidaknya 300 kaki. Mereka memiliki 12 pasang sayap hitam, di punggung mereka ada busur, dengan tubuh ditutupi dengan sisik hitam. Aura ini cukup kuat, itu mungkin serangkaian harta atau mungkin harta sejati. Bersama-sama, mereka terbang ke tempat aura itu berasal. Aura harta yang muncul, ini harta karun, teriaknya dengan rasa gembira dan aura ganasnya. Keenam pasukan berbeda yang kebetulan telah berkumpul di wilayah itu, sekarang bergegas menuju sumber energi dengan kecepatan tinggi. Mengikuti aura yang menyebar, dua pasukan atau tiga ksatria semesta datang bergegas ke sumber aura tersebut secepat mungkin. Begitupun Luo Feng yang bergegas ke arah energi yang berasal dari kejauhan. Energinya kuat, pikir Luo Feng. Dia terkejut dan khawatir. Dia senang karena sumber energi yang kuat seperti itu akan menyeratkan setidaknya harta karun tingkat atas, atau bahkan harta sejati yang biasa, namun, dia khawatir karena bahkan jika dia yang pertama kali bisa mendapatkan yang berharga tersebut, dia pasti akan melakukan pertarungan berdarah. Sepertinya pertarungan pertamaku pada bintang asli semakin dekat, Luo Feng berkata, matanya berkilat sengit dan dingin. Seekor makhluk muncul di samping tubuh Mosa. Itu adalah tubuh samudra jauh. Tubuh samudra jauh menyusut hingga 30 kaki, dan berubah menjadi bentuk binatang pupa ungu dalam bentuk manusia, lengkap dengan tanduk, sisik abu-abu, dan ekor kalajengking, dan kemudian tubuh Mosa langsung masuk ke cincin dunia. Lawan kombinasi, ucap Luo Feng dengan mata yang berkilat agresif. Luo Feng menduga bahwa itu sulit untuk membunuh binatang bertanduk emas, karena tubuhnya yang besar dan suci dengan armor angkatan. Tubuh jauh samudera tidak bisa membunuh kesatria Pei Feng bahkan dengan penghancuran diri, dan tubuh binatang bertanduk emas memiliki tingkat tubuh yang sama, dan amplifikasi yang sama dengan kesatria Pei Feng. Adapun ukuran, binatang bertanduk emas adalah ribuan kali lebih besar dari kesatria Pei Feng. Dan armor angkatannya bisa melemahkan serangan material hingga 99,99%. Dengan armor angkatan, binatang bertanduk emas akan menjadi solid, pikir Luo Feng. Selain itu, binatang bertanduk emas memiliki tubuh suci yang kuat, dan tubuh samudra jauh memiliki jumlah kekuatan yang sama dengan yang ia miliki. Tubuh samudra jauh tidak perlu lagi berfungsi sebagai penyimpanan kekuatan yang suci. Samudra jauh Luo Feng terbang ke langit, dengan binatang bertanduk emas di bahunya. Dia terbang melintasi hutan dan dataran dan tiba di atas rawa. Ada di sana, Luo Feng dengan cepat merasakan asal-usul energi dan terjun ke sana. Dia menemukan gagang hitam mencuat dari air. Hanya satu, kata Luo Feng. Dia gembira, itu adalah harta sejati. Jika ada beberapa potong, mereka adalah harta karun. Namun, berdasarkan apa yang Luo Feng amati, jika itu adanya hanya satu, berarti itu haruslah sebuah harta karun sejati. Dan aku yang pertama kali sampai di tempat ini. Luo Feng berlari ke gagang hitam. Pada saat yang sama, makhluk menjulang yang terbuat dari batu dan dilalap api, serta dua makhluk besar bersayap 12 dari ras penjara, terbang ke arahnya. Mereka semua bisa dengan jelas melihat gagang hitam di rawa. Tiga makhluk agung semua bersemangat. Itu adalah harta sejati, pekik salah satu dari mereka. Binatang luar angkasa, letakkan harta karun sejati itu atau kamu mati. Teriak makhluk yang dilalap api meraung. Tapi Luo Feng tidak memedulikannya. Dia meletakkan tangannya di gagang hitam, dan mulai menembusnya dengan kekuatan sucinya. Seketika itu juga Luo Feng merasakan bahwa, gagang hitam dan rawa digabungkan menjadi satu. Oh, tidak, Luo Feng menyadari bahwa itu belum sepenuhnya terbentuk. Luo Feng kaget. Hal semacam ini terjadi pada beberapa barang berharga, terutama harta sejati. Misalnya, ketika sebuah kuil secara bertahap mengungkapkan dirinya, yang lain tidak bisa masuk ke dalam kuil, dan menyembunyikan harta karun yang sebenarnya di dalam, sampai kuil itu benar-benar terungkap. Aturan yang sama diterapkan di sini. Mereka perlu menunggu sampai pedang hitam itu, benar-benar muncul dari air agar ia mengenali seseorang sebagai tuannya. Hahaha, tiga makhluk besar sangat gembira setelah melihat ini. Menara yang ditelan api terbahak-bahak. Pergi. Tubuh samudra jauh dan tubuh binatang bertanduk emas memandang tiga makhluk besar dari ras penjara dan memprotes. Ini milikku, ras penjara, tinggalkan atau mati.
Raksasa yang dilalap api mendarat di rawa. Rawa itu hanya setengah mil dalamnya, dan hampir tidak sampai pergelangan kakinya. Dua makhluk besar lainnya dari ras penjara melayang ke langit, dan menatap Luo Feng dengan sayap terbuka. Tinggalkan atau mati, raksasa batu yang terbakar itu menatap Luo Feng. Apakah kamu mencari kematianmu sendiri? Mendengar itu, Luo Feng mendengus. Tubuh samudra jauh dan tubuh binatang bertanduk emas mulai memperbesar diri, pada saat yang sama. Tubuh samudra terpencil, yang tingginya hanya 30 kaki, menjadi lebih dari 5.500 mil, dan binatang bertanduk emas menjadi tinggi 6.000 mil. Menurut langkah Dewa Dunia, panjang tubuh seseorang tidak akan memengaruhi kekuatannya, selama itu tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Tubuh jauh samudra jauh lebih dari 5.500 mil, dan dia mampu menggunakan kekuatan puncaknya. Tubuh samudra jauh berdiri sementara tubuh binatang bertanduk emas melayang di langit, dengan sayapnya terbuka. Sekarang, giliran mereka untuk melihat ke bawah pada tiga makhluk kecil. Tiga makhluk kecil, raksasa batu berapi emas itu tingginya sekitar 6 mil, sedangkan dua makhluk besar bersayap hanya setinggi 0,06 mil. Mereka memang kecil dibandingkan dengan makhluk besar, yang berdiri di depan mereka sekarang. Api emas dan batu, sedang menatap dua makhluk raksasa dan mendengus. Tidak, kedua makhluk besar bersayap hitam itu ketakutan. Bagaimanapun, ukuran mewakili kekuatan. Laini, salah satu makhluk besar bersayap hitam berkata, meskipun binatang luar angkasa dikenal karena ukurannya, seekor binatang buas emas dewasa biasanya memiliki panjang 600 mil. Namun, ada metode dalam aliansi binatang luar angkasa, untuk meningkatkan gen mereka. Kami telah melihat binatang bertanduk emas sepanjang 6.000 mil. Tapi apa yang salah dengan purple pupa binatang itu? Yang terbesar yang kami lihat adalah sekitar 60 mil. Bagaimana ini begitu besar? Jangan khawatir tentang itu. Yang penting, semakin besar mereka, semakin sulit untuk membunuh mereka. Pada bintang asli, penguasa alam semesta biasanya bertindak sendiri. Hampir semua yang bekerja sama satu sama lain adalah ksatria alam semesta senior. Ada dua dari mereka sementara kita punya tiga, aku akan berurusan dengan binatang bertanduk emas. Kalian berdua berurusan dengan purple pupa binatang. Ayo kumpulkan harta yang sebenarnya bersama. Baik, jangan terlibat dalam pertempuran panjang. Mereka luar biasa, dan kita akan dirugikan jika kita melakukan itu. Tubuh samudra jauh, memiliki panjang lebih dari 5.500 mil, dan binatang bertanduk emas memiliki panjang 6.000 mil. Mereka menghancurkan langit dan tanah sehingga tiga ksatria alam semesta bahkan tidak bisa melihat bilah hitam tersebut. Luo Feng berkonsentrasi pada pisau hitam. Itu secara bertahap muncul dan saat-saat jauh dari sepenuhnya, ketika mengungkapkan dirinya sendiri. Aku hanya harus melewati masa tunggu, dan kemudian harta yang sebenarnya akan menjadi milikku, pikir Luo Feng dan menatap ke bawah pada tiga makhluk kecil di bawahnya. Dia harus berhati-hati. Biasanya, penguasa alam semesta bertindak sendiri pada bintang asli, dan ksatria alam semesta senior bertindak bersama. Tiga ksatria alam semesta senior yang dibuat untuk tim yang perkasa. Namun, Luo Feng masih yakin bahwa dia bisa bertahan. Ksatria semesta senior, mereka sekuat ksatria Si Huo. Aku seperti semut di depan ksatria Si Huo sebelumnya, sedangkan sekarang, aku bisa berurusan dengan tiga ksatria alam semesta senior. Tetapi, tanpa disadari, dia sudah berdiri di antara makhluk-makhluk tertinggi di alam semesta. Membunuh, teriak ketiga makhluk tertinggi yang memulai serangan. Cermin Aurora Benang Emas. Domain hukum, menggabungkan, dengan domain cermin Aurora Benang. Binatang bertanduk emas memamerkan taringnya, dan memicu cermin Aurora Benang Emas dengan membakar kekuatannya yang suci. Setelah itu area seluas 60 juta mil persegi di sekitarnya, terperangkap dalam cahaya keemasan yang tiada habisnya. Jenis domain yang berharga, perlawanan yang kuat, setidaknya ini adalah harta jenis domain tingkat atas, jika bukan, ini adalah jenis domain harta sejati. Binatang luar angkasa itu memiliki harta jenis domain, tiga makhluk besar itu ketakutan, karena harta itu sudah sekuat harta karun sejati yang biasa. Meskipun ada tiga dari mereka, ditekan oleh harta jenis domain membuat mereka kurang menguntungkan. Binatang luar angkasa, kamu mencari mati, raksasa batu api keemasan itu meraung, dan berlari ke arah binatang bertanduk emas seperti seberkas cahaya, menggunakan palu yang berapi-api. Mati,
Bajingan dari ras penjara, binatang bertanduk emas berteriak dan melambaikan sayapnya. Sayap siwu emas memiliki lebar puluhan ribu mil, dan itu berayun ke arah raksasa batu yang terbakar keemasan, seperti dua pedang kolosal. Menjadikannya terlihat seperti binatang dan api yang mengaum di atas langit. Sayap itu melesat ke raksasa batu api emas. Meskipun kebijakan bulan Luo Feng belum mencapai teknik terbaik, Luo Feng sudah mulai meningkatkannya sejak lama. Lagi pula, dia bisa menggunakan satu misteri dengan cara yang berbeda, dan meskipun butuh waktu lama, langkah ketiga dari kebijakan bulan sudah bisa mengalahkan semua 1.600 pesaing yang ditetapkan pemimpin kota kekacauan primal untuknya, berarti itu sudah merupakan teknik puncak. Dan itu ada 6 atau bahkan 7 kali lebih kuat daripada ketika pertama kali diciptakan. Teknik pedang adalah teknik yang sangat tinggi. Senjata itu adalah harta karun sejati, dan dengan tubuh suci dan penguatan di tingkat penguasa semesta. Meskipun ia relatif lebih lemah, dalam konsepsi Dewa Binatang, ia sama sekali tidak takut pada ksatria alam semesta senior. Bintang dan api mengaum di langit, tabrak dan bakar dan bumi hancurkan, tubuh samudera jauh berteriak, berdiri di samping pisau hitam dan mengenakan armor emas raja. Dia melakukan gerakan di bawah kekuatan suci yang membara, dan teknik penguatan kekuatan spiritual. Ribuan bayangan terbang keluar dari dadanya, membentuk Dewa Binatang yang menjulang. Dewa Binatang meraung dan berlari ke arah dua makhluk besar bersayap hitam. Langkah ketiga dari peta bintang, bintang dan api meraung di langit, tabrak dan bakar dan bumi pecah. Luo Feng belum pernah melakukan langkah ini sebelumnya. Pertama kali dia melakukannya, dia mengandalkan tubuh samudera jauh. Tubuh samudera jauh dan tubuh binatang bertanduk emas sama-sama habis-habisan, sekarang. Dan dengan domain cermin aurora benang memperlambat musuh-musuhnya, mereka bentrok dengan 3 ksatria alam semesta senior dari ras penjara. Hong, raksasa batu berapi emas itu mengayunkan palu dengan sekuat tenaga, dan palu itu terbang ke arah binatang bertanduk emas dengan gemuruh yang menggelegar. Kekuatan dalam domain cermin aurora benang dianggap tidak berdaya, satu serangan dari palu ini dan bintang-bintang seperti penjelajah bintang, atau bintang neutron akan hancur, dan berkurang menjadi abu. Bahkan lubang hitam akan hancur, di bawah serangan seperti itu. Raksasa batu yang terbakar keemasan itu, menggeram ketika dia mengerahkan serangan terkuatnya. Lingkungan di dalam bintang asli tidak hancur, tetapi itu bukan karena palu itu tidak cukup kuat, itu karena lingkungan dalam bintang asli memiliki sifat yang unik. Palu itu bertabrakan dengan pisau sepasang sayap dengan cahaya emas. Dengan tangan masih memegang palu, raksasa batu emas menyala dilemparkan ke belakang, dan didorong ke udara di mana kakinya yang berbatu kehilangan kontak dengan tanah yang kokoh. Dia ditangguhkan secara paksa di udara. Binatang luar angkasa menjijikkan itu, raksasa batu berapi emas itu mengamuk dengan marah. Hancurkan ras penjara, binatang bertanduk emas berubah menjadi sinar cahaya dan berbalik sebelum mendarat lagi. Bilah cahaya keemasan itu mengiris udara, seolah-olah itu bisa membuat daging cincang keluar dari setiap penghalang di jalannya. Serangan demi serangan, raksasa batu berapi emas itu, tidak gesit seperti binatang bertanduk emas, dengan sayap siwunya. Selain itu, domain cermin aurora benan, G telah bertemu dengan perlawanan besar dan diserang di bawah tekanan. Binatang bertanduk emas sangat besar. Oleh karena itu, sayap siwunya dapat menyebar hingga puluhan ribu mil. Jika ia mengepakkan satu sayap ke bawah, makhluk raksasa batu api emas itu tidak akan bisa bersembunyi bahkan jika itu mau. Tubuh lautan yang terpencil seperti jarum suci dinghai saat dia berdiri di depan bilah hitam. Sambil menonton dua ksatria bersayap 12 dari ras penjara di kejauhan, ia juga memanipulasi Dewa Binatang raksasa, sementara memburu dua ksatria dari ras penjara. Dewa Binatang meraung saat ras di udara secepat hantu. Saat kedua ksatria bersayap hitam membuatnya sedikit lebih jauh, Dewa Binatang tidak akan lagi mengejar. Dewa Binatang ditugaskan untuk menjaga area tertentu, di sekitar pedang hitam. Jika dua ksatria dari ras penjara melewati area ini, mereka akan diserang. Sangat penting untuk memahami bahwa Dewa Binatang adalah harta sejati dalam bentuk senjata kekuatan spiritual, dan memiliki kecepatan terbang yang sangat cepat. Sekarang setelah digabungkan dengan domain cermin aurora benang, saat dua makhluk besar bersayap hitam menginjakkan kaki di area yang dijaga ini, mereka akan tersingkir dalam sepersekian detik. Makhluk besar bersayap hitam dikirim terbang langsung. Sayap besar bersayap hitam lainnya masuk ke daerah itu dari arah berlawanan mendekati pedang hitam, yang berangsur-angsur naik dengan kecepatan tinggi.
Dewa binatang mengeluarkan raungan, dan berangkat ke arah yang berlawanan begitu cepat sehingga ia meninggalkan jejak di belakangnya. Segera, ia menabrak makhluk besar bersayap hitam dengan tabrakan yang keras, dan mengayunkannya ke kejauhan. "Ah, apa yang harus kita lakukan? Kami tidak bisa memaksa masuk," kata salah satu makhluk bersayap hitam. Dua makhluk besar, 12 sayap hitam bepergian cukup jauh, sambil mengirimkan pesan mereka ke raksasa batu, yang terbakar kemasan. Senjata kekuatan spiritual itu terlalu cepat, dan mereka memiliki harta jenis domain. "Kami telah menggunakan 3% dari tubuh suci kami, namun binatang pupa ungu yang menjijikkan itu, bahkan belum menggunakan 1/1000 dari tubuh sucinya, kami tidak bisa terus seperti ini." Raksasa batu yang terbakar kemasan itu mengaum dengan keras. Dia kehabisan akal. Meskipun dia besar, porsi tubuh suci yang dia gunakan kecil. Dia sadar bahwa binatang bertanduk emas sebelum dia akan menggunakan jumlah yang bahkan lebih kecil dari yang dia miliki. Bahkan jika dia harus membakar seluruh tubuh sucinya, binatang bertanduk emas bahkan mungkin tidak menggunakan 1% dari tubuh sucinya. Namun raksasa batu yang terbakar keemasan itu tiba-tiba mengirimkan respons yang penuh percaya diri. "Hahaha, aku bisa merasakan makhluk besar dari ras lain mendekat. Berjuang sebentar lagi." Dua binatang luar angkasa ini pasti akan merasa bingung, ketika makhluk lain tiba. Saat itulah kami mengambil kesempatan kami. Dua makhluk besar 12 sayap hitam memindai sekeliling mereka, seketika merasa gembira. Seperti yang diharapkan, dua pasukan muncul dari dua arah yang berbeda. "Hah," kata tubuh samudera jauh, memperhatikan para pendatang baru. Itu adalah kelompok dari Aliansi Teritorial Utara, total 3 ksatria semesta. Dan kelompok lainnya adalah dari Aliansi Hong. Mereka memiliki 2 ksatria semesta. Samudera jauh Luo Feng melihat sekeliling dan membuat penilaian cepat. "Mengingat identitas aku saat ini, grup dari Aliansi Hong akan melihat aku hanya sebagai salah satu aliansi binatang luar angkasa, dan mereka akan bereaksi sama dengan ksatria sebelumnya. Tidak mungkin dia bisa repot dengan masalah lain. Dia harus berurusan dengan 3 ksatria alam semesta dari ras penjara, sambil mengawasi pedang hitam yang secara bertahap naik dari tanah." Perlahan-lahan, itu kemudian muncul, seluruh ujung pisau hitam hampir muncul. Hampir, di sana itu akan segera keluar sepenuhnya. Luo Feng gelisah dan penuh harap. "Cepat, cepat, cepat, jika aku berharap mendapat peluang sama sekali, itu harus sepenuhnya diungkapkan sebelum kelompok lain tiba." Kedua pasukan itu terbang dengan cepat. Meskipun anggota dari Aliansi Hong bukan manusia, mereka membuat keputusan dengan cepat. "Hahaha, itu berharga, jelas harta yang sejati, dan masih di tengah kelahiran, harta itu belum mengenali tuannya. Percepat." Sementara kelompok binatang luar angkasa dan kelompok dari ras penjara mengalami kebuntuan, kita harus segera mengambil harta itu dari bawah mereka. Sementara itu, 3 ksatria alam semesta dari pasukan Aliansi Teritorial Utara sangat senang, menyadari bahwa mereka telah diberi kesempatan besar. Mereka berangkat untuk harta seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Aliansi Teritorial Utara dikatakan sebagai aliansi yang terdiri dari jumlah ras terbanyak di alam semesta. Sejumlah besar ras berkumpul sebagai satu, membawa jumlah ksatria alam semesta dalam Aliansi Teritorial Utara ke tingkat yang sangat tinggi. Misalnya, di lapangan terbuka dunia kemuliaan sekolah Dewa Leluhur, jumlah ahli waris dari Aliansi Hong hanya ribuan, sedangkan Aliansi Teritorial Utara, hanya puluhan ribu. Ada perbedaan yang cukup besar, yang berarti bahwa di dalam bintang asli, pasukan ksatria alam semesta dari Aliansi Wilayah Utara terlihat lebih dari kelompok lain. Jika dibandingkan dengan 6 ras puncak seperti ras manusia, distribusi sumber daya, seperti harta untuk makhluk besar yang memiliki kekuatan serupa, jumlahnya lebih sedikit. Dari 3 ksatria semesta dari Aliansi Teritorial Utara, satu tingginya lebih dari 30 kaki. Dia memiliki piring-piring ungu emas di seluruh tubuhnya, dan dia terbang menuju pisau hitam dengan kecepatan tinggi. Setelah mengamati dengan cermat, dia mulai menunjukkan sedikit kebingungan. "Hah?" katanya, "itu sepertinya tidak mungkin. Tidak mungkin." Luo Feng menderita kecemasan. Bila hitam mungkin telah naik ke ujungnya, tetapi itu muncul jauh lebih lambat daripada pendekatan kelompok makhluk terbang ke arahnya. Kedua pasukan ksatria alam semesta dari Aliansi Hong dan Aliansi Teritorial Utara masih mendekati secara konsisten tingkat kecepatan tinggi, meskipun mereka berada di dalam domain cermin aurora benang.
Hahaha, kamu tidak bisa berhasil. Raksasa batu yang terbakar keemasan dari ras penjara itu tertawa keras. Binatang luar angkasa, kamu tidak akan bisa mendapatkan harta sejati itu. Bukan milikmu untuk mengklaim. Binatang bertanduk emas mengeluarkan raungan kemarahan yang menggelegar. Binatang bertanduk emas melambaikan sayapnya tiba-tiba, segera berbalik kembali ke daerah di sekitar pisau hitam. Hua, Samudra Jauh Luo Feng juga mengambil langkah mundur untuk berdiri di samping pisau hitam. Ayolah, tubuh samudra terpencil dan binatang bertanduk emas berdua berdiri di dekat pisau hitam, jelas menjaganya dengan hidup mereka hanya harus bertahan untuk sementara waktu lebih lama, dan harta sejati ini akan menjadi milik mereka. Aku akan melawan ksatria alam semesta yang lebih besar dari kalian semua, pikir Samudra Jauh Luo Feng. Bahkan jika kamu adalah Tuan Semesta, binatang bertanduk emas memiliki armor angkatan. Itu tanpa rasa takut, tubuh Samudra Jauh aku mungkin sedikit lebih lemah dalam hal kekuatan, dan armor emas raja hanya dapat diaktifkan hingga bentuk kedua, yang berarti bisa melemahkan kekuatan serangan material menjadi 1/1000. Ini mungkin lebih lemah dari armor angkatan, tapi tubuh Samudra Jauh sangat besar. Bertahan dengan kekuatan kasarnya, tubuh Samudra Jauh dan binatang bertanduk emas seperti dua gunung. Satu berdiri di dekat pedang hitam, sementara yang lain melayang di atasnya untuk menangkal makhluk yang berani mendekat. Sementara itu, kelompok-kelompok dari Aliansi Hong dan Aliansi Wilayah Utara sama-sama menyadari bahwa kelompok-kelompok lain telah muncul. Membunuh. Rebut harta yang sejati. Cepat, 5 pasukan lainnya akan segera tiba. Kita harus cepat-cepat. 3 kelompok Aliansi Hong, Aliansi Teritorial Utara, dan Ras Penjara, terdiri dari 8 ksatria alam semesta senior. Plus, kelompok binatang luar angkasa sedang menuju ke arah pusat. 3 pasukan berubah menjadi sinar cahaya secara bersamaan, dan menyerang. Binatang bertanduk emas segera melebarkan sayapnya dan berdiri di garis depan. Sayapnya tiba-tiba bertambah besar. Sayap Siwu, menjadi harta karun sejati, bisa berubah warna sesuka hati, dan kali ini, itu adalah emas yang luar biasa. Mereka menyebar terbuka lebar tanpa hambatan, meluas ke segala arah. Mereka menjadi raksasa, dengan mudah menyebar lebih dari 100.000 mil hanya dalam sekejap. Sepasang sayap raksasa mengelilingi bilah hitam seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Siapapun yang ingin mengambil pedang hitam harus dengan paksa memindahkan sayap itu keluar dari jalan. Hahaha, dia sebenarnya berpikir untuk melawan kita. Bunuh dia. 8 ksatria alam semesta senior meluncurkan serangan mereka bersama-sama. Seorang ksatria dari Aliansi Hong memegang roda terbang, harta karun sejati yang biasa, dan sangat murah hati dengan serangannya. Banyak bentrokan terdengar, saat serangan dilemparkan ke arah sayap emas. Binatang bertanduk emas berdiri dengan kokoh di dalam rawa, 4 anggota tubuhnya yang kuat seperti pilar surgawi. Kedalaman rawa bahkan tidak bisa menenggelamkan cakarnya, sayapnya disangga tinggi dan kuat. Upaya bersama 8 ksatria alam semesta senior meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat penguasa semesta. Mereka memukul berulang kali. Aku harus mengampelas dengan kekuatan kecil ini. Binatang bertanduk emas berkata, dia berdiri, stabil seperti gunung. Terlepas dari jumlah serangan yang diberikan, sayap Siwu dan armor angkatan digabungkan untuk melemahkan setiap dampak serangan. Dengan harta ini, dikombinasikan dengan tubuh raksasa yang suci, menangkal serangan adalah bagaikan dilempar dengan sepotong kue. 8 ksatria alam semesta senior dari Aliansi Teritorial Utara, Aliansi Hong, dan Ras Penjara langsung menyimpulkan bahwa situasi ini di luar harapan mereka. Sayap-sayap itu adalah harta sejati. Itu pasti harta karun sejati. Beberapa harta bisa berkembang ke ukuran seperti itu. Tidak peduli seberapa besar harta, jika diserang secara bersama-sama, oleh 8 ksatria alam semesta senior, ukurannya harusnya bisa berkurang, atau itu akan hancur. Sepasang sayap itu haruslah harta yang benar-benar berharga. Harta karun biasa bisa dihancurkan oleh beberapa tuan semesta. Bahkan untuk harta tingkat atas, apakah itu menyusut untuk menangkal serangan, atau sengaja diperbesar sehingga dampak serangan itu akan melemah, tidak peduli apa yang dilakukannya, melarikan diri tanpa cedera adalah mustahil. Namun serangan gabungan dari 8 ksatria alam semesta senior terbukti sia-sia, terhadap binatang bertanduk emas. Pada saat itu, tubuh binatang bertanduk emas dan Samudra Jauh mengalihkan pandangan mereka ke bilah hitam. Ujung bilah hitam akhirnya keluar dari rawa, dan sekarang melayang di tempat di mana ia muncul.
Auranya sekarang sepenuhnya terkendali. Rasanya seperti harta biasa. Harta, datanglah padaku. Binatang bertanduk emas memberi perintah yang dalam. Segera, jejak kekuatan suci menuju pisau hitam, siap mencap pisau dengan jejak hidupnya. Luo Feng menyusup ke pedang hitam dengan jejak kekuatan suci dan menyegel jejak hidupnya di atasnya, membuat pedang itu dapat mengenali dirinya sebagai pemiliknya. Tiba-tiba, mata binatang bertanduk emas berkilau kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak ada informasi yang ditransfer? Tiba-tiba samudera jauh Luo Feng juga menatap ke bawah ke pedang hitam tersebut, dia merasa bingung. Biasanya, ketika harta atau harta sejati mengenali seseorang sebagai pemiliknya, itu akan mentransfer informasi ke pikiran pemilik. Informasi itu umumnya merupakan deskripsi senjata atau teknik yang digunakan untuk memanfaatkan barang-barang berharga. Tentu saja ada pengecualian, seperti peta bintang, sayap Siwu, dan menara mutiara. Jika makhluk agung yang menciptakan yang berharga telah meninggalkan informasi, akan ada informasi yang terkandung di dalam yang berharga. Menara mutiara adalah bagian dari menara bintang, dan karena itu tidak mengandung informasi apapun. Adapun peta bintang, itu adalah harta karun biasa yang dibuat oleh Zuo Sanke dengan gulir gambar, dan banyak bintang segel. Itulah sebabnya beberapa harta karun sejati, dan harta karun biasa tidak mengandung informasi apapun. Namun, menurut informasi yang Kuang Zhou kumpulkan, harta sejati dan harta biasa yang muncul dari bintang-bintang asli dikembangbiakkan oleh alam semesta. Mereka seharusnya membawa informasi secara bawaan. Yang ini sepertinya tidak punya apa-apa. Aneh, Luo Feng bingung. 8 ksatria alam semesta senior menyerang sayap binatang bertanduk emas tanpa henti, sehingga mengganggu pikiran Luo Feng. Binatang bertanduk emas mengecilkan bilah hitam raksasa, dan menggabungkannya dengan tubuhnya. Kemudian dia melolong, membuat langit dan tanah bergetar. Pada saat yang sama, sayap emas raksasa dengan cepat berkurang ukurannya, dari lebar ratusan ribu mil menjadi puluhan ribu mil, dan ia mengungkapkan tubuh binatang bertanduk emas dan samudra jauh. 8 makhluk tertinggi kecewa. Harta karun sejati diambil. Itu telah mengenalinya sebagai tuannya. Sialan binatang luar angkasa itu, ayo kita pergi. Mereka semua memelototi tubuh samudra jauh dan tubuh binatang bertanduk emas. 3 makhluk agung dari ras penjara lebih dulu pergi. 5 ksatria alam semesta lainnya, dari aliansi Hong dan aliansi teritorial utara juga kecewa, dan menyerah pada harapan mereka untuk mengklaim yang berharga. Mereka semua tahu bahwa mereka memiliki peluang, jika yang berharga tidak mengenalinya sebagai pemiliknya. Namun, satu-satunya cara mereka bisa menangkap yang berharga adalah dengan membunuh binatang bertanduk emas, dan binatang bertanduk emas mampu membela diri melawan mereka semua 8 ksatria alam semesta. Jika dia ingin melarikan diri, tidak mungkin mereka bisa menghentikannya. Mereka semua kesal. Ukuran binatang bertanduk emas adalah apa yang menghentikan mereka dari mengambil yang berharga dengan paksa. Tubuh aslinya terlalu besar, dan tubuh asli kita mungkin akan terbakar sebelum kita bisa membunuhnya. Kita harus segera pergi dari sini. Harta karun sejati jatuh ke tangan binatang luar angkasa. Haha, kalian terlambat. Binatang bertanduk emas berkata dengan suara serak. Kamu baru saja beruntung. Ayo pergi. 3 ksatria semesta dari aliansi teritorial utara dan aliansi Hong pergi. Tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh samudra jauh menyaksikan mereka pergi. Dia melihat satu demi satu tim datang ke sini, mengikuti tanda energi dari harta yang sejati. Kemudian tubuh samudra jauh menyusut setinggi 30 kaki, dan binatang bertanduk emas menyusut hingga sekitar 300 kaki. Binatang bertanduk emas melambaikan sayapnya dengan tubuh samudra jauh, duduk di punggungnya. Binatang buas luar angkasa itu punya yang berharga, gerutu seorang yang baru saja datang. Ayo pergi, kita harus menunggu sampai waktu berikutnya. Apakah itu harta karun tingkat atas atau harta sejati yang biasa? Para ksatria semesta berspekulasi tentang apa yang terjadi dengan teman-teman mereka. Mereka semua bingung, tetapi mereka harus pergi. Pada bintang asli, mereka yang paling dekat dengan barang berharga, ketika mereka muncul adalah yang paling beruntung. Di sini, makhluk besar membutuhkan kekuatan dan keberuntungan. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel.
Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.